Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan bab 18 tentang perusahaan manufaktur dari kelas pengantar akuntansi kelas E dengan dosen pengampu Ibu Tantina dan Ibu Yulianti. Dari kelompok 3 di sini ada Cila dengan NPM akhir 180, ada Nadia Olivia dengan NPM akhir 185, ada Ardianti dengan NPM akhir 201, dan ada Greta dengan NPM akhir 205. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah laporan harga pokok. Dalam hal ini, perusahaan manufaktur memproduksi sendiri sebuah produk lalu menjualnya ke supplier atau pembeli langsung. Karena bersinggungan dengan kegiatan produksi, maka laporan keuangan perusahaan manufaktur terdapat istilah harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi perlu dibuat untuk melihat jumlah nilai persediaan yang memakai untuk proses produksi, jumlah nilai biaya untuk proses produksi, serta nilai biaya overhead perusahaan yang dikeluarkan selama masa produksi. Dengan adanya nilai dan biaya tersebut, maka akan terlihat berapa harga pokok produksi pada barang barang jadi yang telah dibuat nantinya akan berpengaruh terhadap nilai jual dari barang produksi tersebut. Kumpulan macam-macam biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, di sini terdapat contoh laporan harga pokok produksi pada PT September Ceria bulan September 2021. Persediaan barang dalam proses PT September Ceria terdapat 6 juta. Bahan bakunya terdapat persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku, serta retur pembelian. Maka akan menjadi total pembelian bahan baku. Lalu ada persediaan bahan baku siap produksi, persediaan bahan baku akhir yang akan menjadi total biaya bahan baku. Lalu ada lalu total dari persediaan awal ditambah dengan total pembelian bahan baku akan menjadi biaya tenaga kerja langsung. Lalu di biaya overhead pabrik terdapat upah tidak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya listrik dan air, biaya asuransi pabrik. Lalu akan menjadi biaya overhead pabrik yang dimana akan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Lalu hasil dari pertambahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik akan menjadi total biaya produksi ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal yang akan menjadi total biaya barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses akhir akan mengurangi total biaya dalam proses yang akan menjadi harga pokok produksi. Next. Baik, di sini saya menjelaskan tentang laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Eh, Laporan laba rugi itu menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu, yaitu eh, apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi. Laporan ini digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan dan produk-produk yang dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan melihat laporan laba rugi, manajemen dapat mengambil keputusan seperti menetapkan harga jual, memangkas biaya, atau mengubah fokus produk. Pada perusahaan manufaktur, laporan laba rugi berfungsi untuk menampilkan struktur biaya produksi, termasuk persediaan awal, biaya pembuatan, dan persediaan akhir, sehingga dapat dihitung HPP atau harga pokok penjualannya. Nah, laporan laba rugi ini memisahkan biaya produk langsung dengan pembuatan barang dan
biaya operasional seperti penjualan dan administrasi, sehingga memudahkan eh, mengatur masing-masing biaya. Nah, di sini ada contohnya dari perusahaan Legend Guitar. Nah, di sini tuh ada akun-akunnya yang ada akun sales, yaitu penjualan, nah, terus ada cost of goods. Cost of goods sold ini terdiri dari finished goods inventory pada tanggal 1 Januari 2018, ada cost of goods manufaktur, ada cost of finished goods available for sale, ada less finished goods inventory pada Desember pada 31 Desember 2018. Lalu ada cost of goods sold-nya, total cost of goods sold-nya. Terus ada gross profit. Lalu ada operating expense yang terdiri dari selling expense dan administrasi expense. Lalu dihitung total operasi expense-nya. Lalu terakhir itu ada net income-nya. Nah, di sini tuh salesnya ada 366.000. Lalu finished goods inventory pada tanggal 1 Januari 2018-nya itu ada 60.000. Lalu cost of goods manufakturnya itu adalah HPP, harga pokok penjualan yang telah dihitung, nanti langsung dimasukkan ke sini. Lalu cost of finished goods available for sale ini itu total dari finished goods inventory pada tanggal 1 Januari ditambah sama HPP-nya. Lalu ada less finish goods inventory pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar 62.500. Lalu ada cost of goods sold-nya, totalnya itu dari 306 dari cost of finished goods available for sale-nya 350.000 dikurangi sama dikurangi sama less finished goods inventory pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 62.500. Totalnya jadi 200, total cost of goods sold-nya jadi 287.500. Lalu ada gross profit-nya. Gross profit-nya itu dari sales penjualan dikurangi sama cost of goods sold-nya. Jadi itu sebesar 78.500. Lalu untuk operasi expense-nya juga dihitung. Yang pertama ada selling expense sebesar 20.000, ada administrasi expense-nya sebesar 15.000. Lalu di total jadi di 35.000. Lalu untuk net income eh, 35.000. Lalu untuk net income-nya itu dari hasil gross profit-nya ini 78.500 dikurangi sama total operasi expense-nya sebesar 35.000. Jadi net income-nya ada 43.500. Selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dalam laporan ini terdapat dua bagian terpenting, yaitu ada aktiva dan pasiva. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur, sedangkan pasiva adalah sumber kekayaan yang dimiliki. Nah, pada laporan neraca pada perusahaan manufaktur, kurang lebih sama juga dengan perusahaan lainnya. Di sini ada contoh laporan atau balance sheet dari PT September Ceria. Di sini ada aktiva yaitu berupa harta lancar dan juga harta tidak lancar atau harta tetap. Harga lancar yaitu ada kas, bank, piutang dagang, persediaan, biaya dibayar di muka. Terus pada harta tetap ada harta tetap berwujud seperti tanah, bangunan, dan aktivitas penyusutan, mesin dan peralatan, dan akumulasi penyusutan. Nah, setiap harta lancar dan harga tetap nanti ditotal dan kemudian keduanya akan ditotal pada total aktiva. Di sini didapatkan total harta lancar yaitu
380.750.000 dan juga total harta tetap sebesar 2.037.500.000 dan total aktiva yaitu sebesar 2.418.000.000. Kemudian ada pasiva yaitu berupa kewajiban dan ekuitas. Nah, kewajiban di sini ada hutang dagang, hutang lain-lain. Dan total jumlah kewajiban yaitu ada 150 juta. Kemudian ada ekuitas yaitu modal sebesar 1.500.000.000, laba ditahan, laba bersih. Nah, total ekuitas yaitu sebesar 2.268.000.000. Total kewajiban dan ekuitas yaitu sebesar 2.418.000.000 rupiah. Nah, di sini total dari kewajiban dan juga aktiva itu harus seimbang. Total aktiva dan pasiva harus seimbang. Next. Dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal untuk perusahaan manufaktur. Jadi, laporan perubahan modal perusahaan manufaktur itu sama dengan laporan perubahan modal pada perusahaan lainnya. Ini ada contoh dari laporan perubahan modal PT September Ceria pada September 2021. Laporan ini berisi nilai modal awal, perubahan modal yang disebabkan karena priva atau hal lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Di sini yang pertama ada akun laba ditahan awal sebesar 673.500.000 yang ditambahkan dengan laba bersih menjadi 768 juta. Lalu eh, di dalam dividen yang diumumkan ada saham preferen sebesar 200 juta dan saham biasa sebesar 50 juta yang menjadi total dividen yang diumumkan sebesar 250 juta. Lalu yang terakhir adalah laba ditahan akhir hasil pengurangan dari laba dan total dividen sebesar 518 juta. Se- Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.